Halo guys, perkenalkan nama saya Putu Wisnu Ardia Chandra dan pada kali ini di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses dari pengkabelan UTP itu sendiri. Nah, jadi kita di sini akan praktikum ya. Jadi sebelum kita memulai praktikum, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu secara langsung dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Wisnu Ardia Chandra. Saya ini akrab dipanggil sebagai Wisnu. Saya lahir di Singaraja pada tanggal 20 Juni 2001. Ayah saya bernama Iwayan Arya dan ibu saya bernama Ibu Sri Ayu Delena Utami. Saat ini saya tinggal di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Nah, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika. Hobi saya yaitu pencaksilat, melukis, berkemah, dan juga fotografi. Nah, untuk para pendengar dan para pembaca yang ingin berkenalan dengan saya lebih lanjut, kalian dapat menghubungi email saya yaitu wisnuputu200@gmail.com atau nomor ponsel yang telah tertera pada layar kalian ya. Oke, jadi sebelum kita memulai praktek, ada baiknya kita mengenal dari gambaran umum kabel UTP itu sendiri. Nah, kabel UTP itu singkatan dalam bahasa Inggrisnya yaitu Unshielded Twistor Pair, merupakan media transmisi yang saat ini paling banyak digunakan dalam membuat suatu jaringan LAN. LAN kita ketahui bahwa LAN itu merupakan local area network ya. Nah, kenapa banyak digunakan? Hal ini karena harga dari kabel UTP itu sendiri sangat murah, kemudian mudah dipasang dan juga mudah diimplementasikan secara langsung. Nah, kabel UTP ini berbahan dasar tembaga. Ini sebagai konduktor, di mana untuk mengantarkan suatu jaringan di dalamnya. Kemudian pada bagian luar kabel UTP ini terdapat plastik yang menyelimutinya. Nah, ini berfungsi untuk melindungi manusia ketika berkontak langsung dengan objek tersebut, dan juga plastik ini juga digunakan untuk melindungi bagian dalam kabel agar tidak cepat rusak seperti itu. Karena plastik ini bersifat isolator, yaitu tidak bisa mengantarkan panas, jadi aman ya kalau dipegang jadinya kabel itu. Kemudian di dalam kabel UTP ini memiliki kode warna yang berbeda di setiap isinya seperti itu. Sesuai dengan namanya yaitu Unshielded Twistor Pair, yang berarti kabel ini berbentuk berpasangan yang terpilin atau terbelit-belit seperti contoh pada gambar yang telah kalian lihat. Nah, ini kan terdapat di dalam kabel itu terdapat sebuah kabel lagi yang tersusun secara berpasangan, yaitu terpilin-pilin seperti itu. Kemudian fungsi lilitan dari kabel UTP ini adalah sebagai eliminasi terhadap induksi dari kebocoran-kebocoran seperti itu. Oke, di dalam pengkabelan UTP ada dua jenis proses pengkabelan UTP itu sendiri. Yang pertama itu ada strike over namanya. Kemudian yang kedua itu ada crossover. Nah, seperti yang kalian dapat lihat pada layar ini, di mana strike over ini di dalam prosesnya ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lainnya memiliki urutan kabel dan cara pemasangan yang harus sama. Dan kemudian pada proses ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dari PC ke switch, atau dari PC ke router, maupun dari router ke switch. Nah, pada intinya kabel strike over ini dapat menghubungkan dua device yang berbeda. Nah, pada layar kalian di sini tertera bagaimana proses pewarnaan dari strike over, di mana apabila kita memiliki sebuah kabel UTP, maka di dalam penyusunan pewarnaan dari satu kabel dan kabel lainnya itu harus sama urutannya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa sama seperti ini
yang telah tertera pada tabel, di mana urutan nomor 1 itu ada hijau putih, kemudian urutan kedua hijau, kemudian ada oranye putih, kemudian yang keempat itu ada biru, kemudian yang kelima biru putih, keenam itu ada oranye, dan kemudian ada coklat putih, dan yang terakhir ada coklat. Nah, jadi warna dari satu kabel dengan kabel lain itu wajib sama ya. Berbeda dengan crossover. Nah, crossover ini di dalam prosesnya ujung kabel satu dengan yang lainnya memiliki urutan dan susunan kabel yang berbeda. Kabel crossover ini memiliki kegunaan untuk menghubungkan dari PC ke PC, dari switch-nya ke switch, kemudian dari router ke router. Nah, di dalam contoh proses pengkabelan ini dapat dilihat pada gambar yang telah tertera pada layar kalian. Nah, di mana proses pemasangannya itu agak sedikit teracak seperti itu ya. Di mana apabila kita menempatkan pada kabel satu ini, nomor satunya itu yaitu hijau putih, 2 hijau, ketiga ada oranye, biru putih, oranye, dan juga coklat putih beserta coklat, maka itu akan tersusun seperti ini. Nah, ini kan urutan nomor 1 akan terpasang pada kabel 2 itu nomor urut 3 seperti itu. Kemudian nomor urut 2 berpasangan dengan nomor urut 6, nomor urut 3 berpasangan dengan urut 1, dan sebagainya seperti itu seterusnya ya. Jadi biasanya apabila kita salah dalam proses pengurutan ini, maka pengkabelan dari UTP ini akan gagal seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak praktikum pengkabelan UTP, yaitu Onslow Twistor Pair berikut ini. Jadi di sini kita akan memulai praktikum pengkabelan UTP dengan kalian menyimak secara lebih lanjut seperti itu. Oke, sebelum kita memulai praktikum, ada baiknya kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama itu ada kabel UTP. Nah, kabel UTP yang kita gunakan di sini adalah 1 meter. Nah, ukuran 1 meter saja sudah cukup ya. Apabila kalian memiliki lebih, kalian boleh memakainya atau dengan memotongnya agar hemat seperti itu. Nah, kabel UTP ini berfungsi untuk sebagai penghubung transmisi data di dalam suatu jaringan seperti itu. Kemudian alat dan bahan yang kedua kita butuhkan adalah konektor RJ45. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya sih 2 buah. Jadi di sini saya beli 3 buah saja agar misalnya siapa tahu rusak, kita dapat memakai yang lainnya lagi seperti itu. Nah, konektor RJ45 ini berfungsi untuk menghubungkan antara kabel UTP menuju transceiver secara langsung. Kemudian alat selanjutnya yaitu crimping tools. Nah, alat crimping tools ini yang kita gunakan yaitu cuma 1 paket saja yang terdiri dari 2 buah itu ya, seperti yang kalian telah lihat pada layar. Nah, alat crimping tools ini digunakan untuk memotong dan merapikan kabel UTP, serta kita dapat menggunakannya untuk mengkrimping RJ45 apabila kita telah memasangnya dengan benar pada kedua kabel tersebut seperti itu. Kemudian alat dan bahan yang keempat kita butuhkan yaitu LAN tester. Alat LAN tester ini yang kita cuman membutuhkan 1 buah saja. Alat ini digunakan untuk mengecek suatu koneksi sambungan rangkaian dari kabel LAN RJ45 dan RJ11 seperti itu. Oke. Jadi apabila alat dan bahan kalian telah kalian miliki, maka kita akan melakukan sebuah praktikum dalam penyusunan kabel UTP itu sendiri. Oke. Langkah-langkah praktikum. Dalam memulai suatu praktikum, langkah pertamanya itu kita wajib mempersiapkan alat dan bahan seperti
kabel UTP dan crimping tools terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian potonglah kabel UTP sesuai dengan ukuran yang kalian kehendaki menggunakan crimping tools. Nah, sebelumnya saya membutuhkan hanya 1 meter. Kemudian saya membelinya 2 meter. Ya, jadi kalian bisa memotongnya menggunakan crimping tools itu. Nah, untuk proses pemotongannya kalian dapat lihat pada layar kalian masing-masing. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, langkah yang kedua, setelah kalian selesai dalam proses memotongkan kabel UTP menggunakan crimping tools tersebut, maka kita akan lanjutkan lagi dengan mengupas seal jaket atau pelindung terluar dari kabel UTP agar terlihat kabel warna yang keluar dari dalam sana, seperti itu. Oke. Untuk proses dari pemotongan kabel UTP ini kalian dapat lihat pada langkah yang pada layar kalian ini. Nah, seperti inilah prosesnya, seperti itu. Pemotongan kabel UTP menggunakan crimping tools. Oke. Langkah yang ketiga. Setelah kalian melakukan hal tadi seperti langkah kedua, sekarang kita akan melakukan pairing warna, di mana pada praktikum ini kan kita menggunakan strike over, yaitu syaratnya kan kedua ujung kabel wajib menggunakan warna yang sama, seperti itu. Kedua ujung dari ujung satu dengan ujung lainnya seperti yang kalian lihat pada layar kalian. Nah, di mana kita susun warna satu yaitu warna biru, warna 2 putih biru, yang warna ketiga hijau, warna keempatnya oranye, warna kelimanya putih oranye, kemudian warna selanjutnya yaitu coklat, kemudian putih coklat. Nah, itu tidak boleh tertukar, harus sama agar kabel ini mampu berhasil dalam penerapannya, seperti itu. Nah, untuk prosesnya kalian dapat lihat pada cara yang ada di layar ini, seperti itu. Oke. Seperti inilah cara dari proses pairing warna strike over, seperti itu. Oke, langsung saja selanjutnya langkah yang keempat. Nah, setelah kita lakukan pairing warna yang tadi, kemudian kita akan meratakan kedua ujung kabel UTP menggunakan crimping tools. Terkait prosesnya kalian dapat lihat contoh pada layar kalian. Nah, di mana? Nah, ini ada kabelnya telah kita ratakan terlebih dahulu. Kemudian kita kita pondasikan, ratakan, kemudian kita akan lebih ratakan lagi menggunakan crimping tools ini agar dia seperti sapu hijau, seperti itu, rata seperti itu, agar mampu memudahkan kita dalam pemasangannya ke konektor RJ45-nya, seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut pada langkah yang kelima. Nah, pada langkah ini kita akan memasang kabel UTP pada konektor RJ45 setelah kita lakukan proses tadi sebelumnya. Dan pada proses ini kita lakukan dengan mengkrimpingnya menggunakan crimping tools. Nah, jadi kalian dapat lihat pada video yang telah tertera pada layar kalian. Setelah kalian tadi memotongnya hingga rata, kalian masukkan konektor RJ45 pada kabel UTP tersebut. Kemudian kalian gunakanlah ujung dari crimping tools itu untuk mengkrimpingnya, seperti yang kalian lihat di layar. Kemudian kalian tekan gitu, sampai dia berbunyi, sehingga apabila telah berbunyi maka proses pengkrimpingan itu telah selesai dan kabel dan juga konektor RJ45 berhasil terpasang, seperti itu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah yang keenam. Setelah proses sebelumnya itu dilakukan dan kemudian menghasilkan kabel yang telah terpasang dengan erat seperti itu,
Maka setelah itu kita lakukan tes kabel UTP menggunakan LAN tester yang telah kita persiapkan tadi. Caranya, sambungkan kedua ujung USB. Nah, kedua ujung USB itu maksudnya RJ45 itu yang telah kita tadi crimping menggunakan crimping tools itu ke konektor RJ45 plus RJ11 yang ada pada LAN tester tersebut. Kan ada tuh bolongan di sana yang paling besar, bagian kanan yang kotak yang paling besar itu. Nah, itu namanya RJ45 plus RJ11. Sambungkan USB itu di sana satu, kemudian pada RJ11 dan juga RJ45 salah satu. Jadi dua seperti itu ya, disambungkan ke dua tempat itu. Kemudian setelah proses memasukkan kabel pada LAN tester selesai, kita akan melanjutkan dengan menyalakan saklar tersebut. Nah, setelah kita menyalakan saklar, biasanya lampu akan menyala. Nah, apabila lampu menyala dari 1 hingga 8, maka proses dari praktikum ini menandakan berhasil. Nah, apabila tidak, kemungkinan ini bermasalah pada kalian mengkrimping, proses mengkrimpingnya, atau kalian pengurutan warnanya itu kemungkinan di sana yang salah seperti itu. Oke, jadi seperti yang kalian lihat pada video ini, pada langkah 6 dengan menggunakan tes kabel UTP dengan LAN tester telah berhasil dipasang, di mana telah muncul warna lampu dari LAN tester tersebut dari 1 hingga ke 8 seperti itu. Oke, langsung saja kita ke langkah 7. Nah, apabila kalian memiliki rasa penasaran untuk lebih memastikannya lagi, kalian dapat menyambungkan kabel UTP atau kambung USB dari konektor RJ45 yang telah kalian crimping sebelumnya itu. Kita sebut saja USB ya, kabel UTP dari konektor RJ45 plus RJ11 pada LAN tester, yang pada ujung yang besar itu, kotak yang besarnya itu maksudnya, ke laptop atau komputer kalian masing-masing. Seperti contoh yang telah tertera pada layar, di sini saya mengkonekkannya menggunakan laptop saya. Jadi USB itu saya pasang pada laptop dan juga pada LAN tester konektor RJ45 plus RJ11. Nah, kemudian pastikan saklar yang kalian miliki itu nyalakan seperti itu. Setelah kalian menyalakan saklar, pastikan indikator lampu kalian tuh menyala dari 1 sampai 8. Nah, apabila setelah menyala, maka proses ini akan berhasil seperti itu. Namun apabila tidak, maka gagal. Jadi kalian harus mencoba lagi menemukan permasalahannya di mana ya. Oke. Jadi kalian dapat menyimak pada video ini. Oke, langsung saja. Karena telah selesai atau proses warna dari 1 hingga 8 pada LAN tester itu berhasil, maka praktikum itu selesai di sini seperti itu. Oke, jadi itu saja langkah-langkah praktikum. Jadi setelah kalian melalui praktikum yang sangat panjang tadi, nah kita dapat menarik kesimpulan dari praktikum tersebut bahwa pada percobaan jenis pengkabelan strike over di atas dapat diketahui bahwa kita dapat melakukan pairing warna sesuai dengan kehendak kita sendiri, atau kita bebas untuk melakukan pairing warna asalkan kedua ujung kabel tersusun dengan pairing warna yang sama seperti itu. Hal ini karena yang paling berpengaruh pada proses pengkabelan strike over ini adalah
kalian pengurutan pada nomor kabelnya seperti itu. Jadi antara nomor 1 dengan nomor 8 hingga nomor 8 warna itu harus sama seperti itu. Kemudian di dalam proses percobaan yang kita lakukan di atas yang sebelumnya kita lakukan tadi, bahwasanya lampu dapat menyala dari 1 hingga 8 pada line tester itu menunjukkan bahwa proses pairing warna kabel UTP dan proses pengkerimpingan konektor RJ45 dengan kabel UTP menggunakan alat crimping tools tadi itu berarti sudah benar, sehingga memperoleh keberhasilan dalam proses praktikum saat ini. Nah, jika lampu pada line tester masih belum berhasil menyala, sekiranya kemungkinan disebabkan dari kegagalan kalian dalam proses pairing warna kabel UTP tersebut, dan juga proses pengkerimpingan dari konektor RJ45 dengan menggunakan kabel UTP menggunakan crimping tools. Proses pengkerimpingan itu kan pakai crimping tools, ya. Kemungkinan di sana terdapat kesalahan seperti itu. Mungkin apalah itu. Jadi kita harus mencari tahu secara lebih lanjut di mana sih yang kita kesalahannya seperti itu. Oke. Jadi praktikum kali ini sudah berhasil berarti. Oke, sekian dari saya dalam membawakan suatu materi dan juga praktikum mengenai proses pengkabelan UTP. Sekiranya dapat bermanfaat bagi kalian semua, para pembaca maupun para pendengar di YouTube. Sekian dari saya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan bye-bye.